Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Samuel Patra Purba, NIM 1904-1216. Di sini saya akan menjelaskan sebagian dari jenis-jenis pemutus daya. Yang pertama, saya akan menjelaskan jenis-jenis pemutus daya itu ada 5. Yang pertama itu pemutus daya udara atau air circuit breaker, terus pemutus daya minyak atau oil circuit breaker, terus selanjutnya ada pemutus daya udara tekan atau air blast circuit breaker, terus ada lagi pemutus daya vakum atau vakum circuit breaker, terus yang terakhir dia ada pemutus daya isolasi. Di sini saya akan menjelaskan pemutus daya udara dan pemutus daya minyak. Di sini kita masuk ke pemutus daya udara atau air circuit breaker. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa ionisasi pada gas dapat dilakukan dengan mendinginkan busur api, dan ionisasi akan mengurangi partikel-partikel bermuatan. Hal ini akan mengurangi arus yang mengalir pada kontak pemutus daya sehingga peluang busur api pada semakin besar pendinginannya. Pendinginan busur api semakin sempurna jika luas permukaan busur api yang bersentuhan dengan udara semakin besar. Ya, di sini bisa kita lihat gambar dari prinsip kerja dari busur api. Jadi ini kontak, di sini ada kontak pertama dan kontak kedua. Jadi untuk membuat pemutusannya, di sini ada busur api. Jadi di mana yang kita ketahui semakin jauh jarak, maka akan tegangan yang nyampe akan semakin kecil. Jadi busur api akan bergerak dari bawah sini naik ke atas. Busur api akan padam ketika mencapai nilai 0 karena tegangan tidak cukup buat menimbulkan emisi medan yang dapat mengawasi tempaan balik busur api. Pemutus daya ini digunakan untuk rangkaian DC dan AC tegangan rendah dengan kuat arus pada rangkaian sampai ratusan ampere. Terus kita masuk ke deskripsi oil circuit breaker. Oil circuit breaker adalah sebuah alat pengaman pada instalasi listrik yang menggunakan oil atau minyak sebagai media pemadam busur api. Busur api ini terjadi pada saat proses switching, yaitu penghubungan pemutusan listrik dengan tegangan tinggi. Di sini bisa kita lihat konstruksi pemutus daya minyak. Bisa kita perhatikan pada gambar di bawah ini. Yang pertama itu ada tabir metal, dan yang kedua ini adalah tabir isolasi. Karena kita tengok ini, di sini ada kontak utama, dan yang ini kontak utama, dan di sini akan ada palang metal. Yang inilah palang metalnya. Jadi pada waktu daya ditembakkan ke sini, ke kontak, atau dari kontak ke sini, jadi busur apinya ada di sini. Jadi setiap kena metal, maka metal ini mengantarkan ke sini, lalu metal ini mengantarkan ke sini. Dimana yang kita ketahui semakin jauh jarak, akan daya yang diantarkan akan semakin kecil. Lalu bedanya di tabir isolasi ini, palang isolasi, dimana kita tahu isolasi tidak dapat menghantarkan. Jadi dia mengikung seperti gelombang, dan lintasan yang dilalui akan semakin jauh. Seperti di sini. Jadi busur api yang nyampe akan semakin kecil, setelah nyampe dan akan terputus. Terus di sini bisa kita lihat konsep gelembung gas pada sela. Yang ini adalah kontak, ini kontak, dan di sini akan ada busur api. Dan di sini yang putih ini bisa kita lihat ini adalah gelembung gas. Dan yang ini yang di belakang, yang di luar ini itu minyak. Jadi kira-kira seperti inilah bekerjanya gelembung gas adalah untuk memutus busur api itu. Minyak ini bekerja, jadi waktu minyak ini panas, dia akan menghasilkan gelembung gas, dan gelembung gas ini akan menekan busur api hingga kontak akan terputus. Kelemahan pemutus daya minyak ini yaitu minyak mudah terbakar. Yang kedua itu kekentalan minyak memperlambat pemisahan kontak. Terus ketiga, interaksi busur api dengan minyak menimbulkan koordinasi dan memproduksi gas hidrogen. Dan yang ketiga, empat itu, minyak akan mengalami degradasi jika bercampur dengan air atau karbon. Terus di sini bisa kita lihat jenis-jenis pendinginan busur api pada perusahaan. Di sini ada nampak kita lihat, yang pertama ini gambar desakan minyak vertikal, dan yang kedua ini desakan minyak radial. Jadi bisa kita lihat, ini adalah kontak tetap, di mana kontak tetap ini akan tidak bergerak. Dan di sini ada minyak, dan ini adalah garis yang kita minat adalah busur api. Dan desakan minyak isolasi dari
minyak ini dan keluar ke sini. Dan ini leher bilik. Jadi ini isolasi. Jadi cara kerjanya ini, pada waktu kontak bergerak keluar, maka otomatis minyak akan mendorong unsur api dan akan melakukan pemutusan daya. Sedangkan di sini, desain minyak radial ini, minyaknya sebenarnya cara kerjanya hampir sama, tetapi letak minyaknya berbeda. Di sini minyaknya hanya di satu tempat, dan di sini minyaknya ada di kiri dan kanan. Dan jika waktu kontak bergerak keluar, maka minyak ini sama yang minyak yang ini akan bersatu dan akan melakukan pemutusan daya. Beda antara desain minyak vertikal dan desakan minyak radial letaknya hanya pada posisi minyaknya aja dan bentuk minyaknya. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan atau saran, mohon dimaafkan.